Halo Pak Waris. Cek 1, 2, 3. Suara saya kedengaran? Benar, Pak. Oke, Kedengaran, Pak. kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang karena kemarin ada beberapa kendala yang nggak bisa connect PHP, nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu masalahnya di mana. Jadi saya tawarkan solusi untuk menggunakan Java, pemrograman Java dengan Oracle. Jadi di hari ini saya kasih contoh koneksi Oracle sama Java. Javanya menggunakan NetBeans ya. Untuk truthnya saya belum buat karena saya sebelumnya belum pernah, jarang megang Java ya. Terakhir waktu perkuliahan saja, itu saja. Belum pernah buat truth ya, hanya Java object oriented gitu aja. Jadi yang masih ada kendala di PHP, koneksi PHP ke Oracle-nya bisa menggunakan opsi yang ini, yaitu menggunakan koneksi Oracle sama Java. Nanti aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Jadi kalau bahasa pemrograman Java nanti seharusnya nggak perlu banyak tampilan, hanya butuh frame seperti kayak di VB itu ya, dop, combo box, tabel dan lain-lain ditaruh terus dikoneksikan, buat create update delete-nya juga dari sana. Hari ini juga kita akan bahas tentang trigger. Jadi nanti kalau bisa ketika di pertemuan 14-15 kan presentasi masing-masing tuh aplikasinya. Kalau ada yang mengimplementasikan trigger berarti ya dapat poin lebih ya, poin maksimalnya.
Jadi kalau bisa diimplementasikan triggernya dalam aplikasinya, dalam sistemnya. Mungkin kalian sudah belajar materi tentang trigger di manajemen basis data atau basis data, praktikum basis data ya, Oracle, MySQL gitu ya. Hampir sama konsepnya, mungkin cara penulisannya saja yang berbeda. Saya share screen dulu biar besar. Untuk mengkoneksikan database NetBeans, database Oracle dengan bahasa pemrograman Java dengan NetBeans kita perlu namanya OJDBC. Sama kalau MySQL juga perlu driver ya, namanya driver JDB MySQL. Kalau ini pakai OJDB Pak Oracle. Jadi kemungkinan lebih mudah kalau pakai Java karena Oracle sama Java sama satu perusahaan ya, di bawah perusahaan Java. Jadi kalian download dulu OJDBC-nya 14 untuk driver koneksi NetBeans ke Java, kemudian kalian ekstrak. Yang selanjutnya adalah kalian install NetBeans. Boleh, kalau saya makanya versi 8.2. Kalau yang lain mungkin versi 8 atau versi 7 juga nggak apa-apa. Harusnya nggak ada perbedaan. Setelah terbuka, memang kelemahan NetBeans ini agak berat ya. NetBeans ini aplikasinya agak berat. Makanya jarang yang kalau ini jarang yang pakai sih ya, karena berat itu. Nah, untuk koneksi pertama, untuk tes koneksinya kalian menggunakan tes koneksinya, kalian buka NetBeans. Setelah terbuka seperti ini. Ini tampilan awal NetBeans. Di sini ada project, di sini ada file, di sini ada service. Kalian klik service. Terus ini ada database. Kalian klik database. Kalian klik kanan new connection. Pilih new connection. Nanti akan muncul connection wizard di seperti ini. Drivernya kalian pilih Oracle Thin. Terus kalian tambahkan driver yang di-download tadi, .jar tadi. OJDB14.jar, kalian pilih add. Foldernya kalian taruh mana, terus next. Setelah next akan muncul customize connection seperti ini. Ini semuanya default ya, yang perlu diganti hanya username sama passwordnya. Sesuaikan dengan username dan password user kalian masing-masing ya di Oracle. Kalau sudah, mungkin boleh dicentang remember password. Kalian bisa pilih test connection terlebih dahulu. Kalian klik untuk koneksinya apakah berhasil atau enggak. Kalau berhasil, nanti akan muncul informasi bahwa koneksi sukses. Seperti ini. Itu udah terhubung antara Java dan Oracle-nya. Selanjutnya, ini klik next saja, select skemanya sistem. Nah, kalau sudah, kalian pilih new project untuk koneksinya ya, di implementasi di project. Kalian pilih new file new project, pilih kategorinya Java, projectnya Java application, kalian pilih next. Terus paketnya kalian pilih project name-nya, kalian pilih terserah, pilih tes koneksi atau aplikasi yang ingin kalian buat itu, kasih nama apa terserah. Kalian setelah itu kalian finish. Itu juga kita buat main class-nya. Video call ka na selfie, kumanan. Nah, setelah itu akan tampil halaman seperti ini ya, bahwa ini tes koneksinya, project tes koneksinya berhasil dibuat. Di sini ada paket tes koneksi, terus di sini ada library yang akan dipakai. Nah, untuk itu kita buat kelas baru ya, kelas koneksi namanya. Kalau di Java itu kan pemrograman objek, jadi dia intinya ada paket, terus nanti ada kelas gitu ya. Terus nanti ada main kelasnya untuk jalankan di main program. Kalian pilih new, klik kanan di
project-nya, kalian pilih new, pilih Java class. Nah, kini Java class ini kita akan membuat kelas koneksi. Boleh kasih nama terserah, mungkin Java class namanya file koneksi, atau kalau di PHP kan koneksi.php ya. Kalau di sini mungkin koneksi.java. Ya, untuk ngetes koneksinya, terus sintaknya agak panjang kalau Java kan. Memang bahasa pemrograman Java itu paling panjang, sintaknya itu seperti ini. Di sini mungkin karena dia object oriented, biasanya pakai privat, public, nama kelasnya string, di sini ada host, port. Nah, ini database-nya sistem, username-nya, password-nya ini disesuaikan, username password-nya. Ini public static connection, get koneksi. Ini ngecek apakah koneksinya terbaca, kalau iya koneksi database gagal, sukses. Kalau tidak, koneksi database gagal. Kalau kelasnya tidak ketemukan, koneksi driver tidak ditemukan atau terjadi kesalahan. Nah, ini main kelasnya public static void main string argument koneksi.get koneksi untuk menjalankan kelas koneksi menjadi file baru koneksi. Kalian taruh di file cast, ini contoh file saya, di sini ada tes koneksi itu projectnya, terus bawahnya ada koneksi.php, koneksi.java-nya saya taruh di sini. Nah, setelah di sini kalian tambahkan library juga di sini. Kalian klik kanan library ini, kalian klik kanan, tambahkan library, add library, terus pilih OJDV 14 tadi, yang jar tadi. Nah, setelah itu kalian bisa cek koneksi dengan klik run ya, tabel run ini. Setelah koneksi tabel run berhasil, nanti outputnya akan muncul di bawah. Kelas driver ditemukan, koneksi database sukses. Kalau sudah muncul seperti ini, itu menunjukkan bahwa Java sudah terkoneksi ke database. Tinggal kita membuat tampilan untuk create update delete-nya. Seperti itu. Jadi ini adalah tutorial untuk yang masih belum bisa menggunakan PHP ya. Kalian bisa menggunakan tes koneksi seperti ini. Nggak terlalu rumit untuk koneksinya daripada menggunakan PHP sama-sama. Yang lebih rumitnya adalah untuk implementasi programnya ya. Kalian harus punya dasar pemrograman Java, bagaimana membuat tampilan, membuat panel, dan lain-lain. Create update delete-nya juga seperti itu. Ini untuk koneksi Java ke Oracle. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya kasih contoh di NetBeans saya. Contohnya saya buat file baru ya. Saya buat file new project. Nah, di sini saya buat ini Java application, klik next. Kita buat contoh, finish. Nah, setelah muncul project contoh Java. Nah, di sini kita buat klik kanan, paket contoh ini, klik kanan, kita pilih Java class. Di Java class ini kita pilih koneksi, finish. Nah, finish ini kita copy dari sintak koneksi yang agak panjang, kalau PHP mungkin lebih pendek. Sintak koneksinya itu ini, dari import java.sql sampai bawah ini. Terus, nah kalau kita run ini akan mungkin masih error ya, tidak muncul success-nya. Kita tambahkan di sini ada file library, kita tambahkan library-nya di project kita. Jadi tadi kan untuk yang tadi pertama itu untuk tes koneksinya saja, sekarang kita add library atau add jar folder ya.
Oh bukan, add library. Kita create baru. Kita kasih nama atau terserah. Oke. Tambahkan file, tambahkan file ogdb.jar tadi. Kita klik OK. Add to library, nanti akan muncul di sini. Terus kita jalankan. Itu harusnya muncul. Koneksi.java. Harusnya muncul di sini adalah class driver ditemukan ya, koneksi database sukses. Seperti itu. Itu untuk koneksi Oracle dengan Java. Kalian bisa mungkin praktekkan sendiri nanti. Saya belum nggak pernah megang Java ya, karena berhari-hari terakhir megang Java mungkin pas kuliah dulu. Seringnya pakai pemrograman web. Nah itu untuk koneksi ke NetBeans ya. Ada banyak cara, itu salah satu cara sebenarnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang trigger. Trigger dalam Oracle, jadi kalau bisa nanti di sistemnya sudah mengimplementasikan trigger. Trigger itu apa? Mungkin ada yang belum paham. Trigger itu adalah pemicu ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu pemicu. Trigger itu sesuatu yang dipicu oleh satu hal lain. Jadi trigger adalah sebuah surat prosedur yang dieksekusi atau dijalankan pada saat terjadi modifikasi pada data pada tabel-tabel dalam database. Data pada sebuah tabel dikatakan telah dimodifikasi jika pada tabel tersebut dilakukan proses pemasukan data atau insert, pengubahan data atau update, atau penghapusan data atau delete. Trigger diaktifasi berdasarkan event yang terjadi sehingga trigger berguna sekali dalam menjaga integritas dan konsistensi data. Contoh penggunaan trigger adalah untuk menjaga validasi data yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Fungsi trigger adalah untuk menjaga data agar tetap stabil jika ada perubahan, yaitu insert, update, delete maupun update, dan mempermudah perubahan terhadap data ketika terjadi sesuatu. Jadi trigger itu sebuah SQL query atau sintak yang kita bisa jalankan ketika terjadi sesuatu pada sebuah tabel atau data. Di sini bisa ketika proses update, proses delete, atau proses insert, sintak ini dijalankan. Contoh paling mudah untuk penjelasannya yaitu mungkin di dalam tabel ada fields stok barang gitu ya. Nah, stok barang itu kan otomatis harusnya berubah ketika tabel, mungkin tabel penjualan atau barang keluar itu ada sebenarnya. Ketika ada tabel penjualan itu atau tabel barang keluar itu ada insert baru bahwa barang ini keluar 5. Nah, itu trigger akan, kalau kita buat trigger, dia otomatis merubah, mengurangi stok barang yang mungkin sebelumnya 10 dikurangi 5 menjadi 5. Nah, itu namanya trigger. Nah, trigger itu bisa kita gunakan atau kita pakai dari sisi MySQL-nya, dari sisi Oracle-nya atau dari sisi database-nya. Juga kita bisa menggunakan manual dari sisi back-end-nya.
dari sisi back end atau dari sisi bahasa pemrograman kita gitu. Jadi ketika kita melakukan update barang, kalau dalam PHP ya kita kurangkan manual pakai PHP seperti itu. Boleh seperti itu. Tapi karena kita ini adalah proses belajar, jadi kalian implementasikan trigger ini dalam sistemnya menggunakan dari sisi Oracle-nya. Fungsi beberapa event yang digunakan sebagai pembatas atau aturan pemicu adalah perintah DML, perintah DDL, beberapa event seperti startup, shutdown, dan lain-lainnya. Jadi pemicu DML kan create, update, delete, insert, update, delete, sistem startup atau shutdown ketika Oracle itu berjalan atau nutup. Nah, event-event ini bisa dijalankan sebuah trigger. Contohnya seperti ini. Contohnya saya punya tabel produk. Jadi saya punya tabel produk. Di sini ada isinya ID produk, nama produk, satuan, apakah itu aktif atau enggak, last update. Nah, di sini ada produk backup. Jadi produk backup itu untuk ngecek data atau backup data ketika terjadi delete di tabel ini, dia akan nge-save di sini untuk menyimpan datanya. Sintak dasar trigger seperti ini, create or replace trigger, nama triggernya after atau before, ini pilihan salah satu ya, after atau before, bisa after insert, after update, before update, atau after delete, before delete, on, nama tabelnya, for each row, begin, perintah PLSQL yang akan dijalankan. Dari contoh untuk studi kasus tadi adalah di sini contohnya seperti ini. Create or replace trigger delete product. Jadi ketika seseorang itu mendelete sebuah produk di dalam tabel produk, ya trigger ini akan dijalankan. After delete on tabel product for each row begin. Jadi ketika ada orang yang delete sebuah produk atau delete sebuah data di tabel produk, perintah ini akan dijalankan, yaitu perintahnya insert into m product insert into m product backup, dalam masukkan data ke dalam produk backup. Nilainya adalah ID lama, yaitu produk ID yang di delete, produk name yang di delete, satuannya, is aktifnya, sama last update-nya, sama nanti ini data current stand name itu data sekarang ya. Terus di sini deleted adalah infonya di delete. Karena di dalam produk backup tadi kan isinya ada ID number, produk nama produk, satuan, is aktif, last update, terakhir di delete-nya kapan, terus tipe penghapusannya itu apa, deleted. Nanti kita juga bisa merubah, menambahkan trigger untuk create or replace trigger update produk ya. Jadi ketika produk itu dilakukan perubahan, kita juga bisa memasukkan data. Jadi seperti itu contoh pembuatan trigger. Contoh yang lain mungkin adalah ketika seorang login gitu ya ke dalam aplikasi kita. Ketika kita login atau ketika kita melakukan perubahan data gitu kan, data yang penting. Nah, kita bisa memasukkannya ke dalam buat log perubahan atau data. Jadi ketika ada perubahan ini data sebelumnya itu apa sih? Jadi seperti itu biar ada backupnya. Jadi semua ada tabel nilai gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang hapus nggak sengaja. Kalau nggak ada triggernya kan kita nggak ketahuan ini nilai sebelumnya berapa kalau nggak ada backup-nya. Tapi kalau kita buat trigger dengan tabel backup, jadi dia menyimpan perubahan ketika orang melakukan delete, perubahan itu disimpan. Kita bisa lihat dari tabel backupan atau tabel nilai backup yang mungkin kita sudah buat trigger. Itu contoh kegunaan trigger. Sekarang masing-masing kalian bisa pikirkan implementasi trigger di aplikasi masing-masing. Seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi mata kuliah kita kan basis data, Oracle basis data. Jadi saya harap masing-masing bisa membuat aplikasi ke dalam sebuah aplikasi yang dalamnya menggunakan database Oracle ya, termasuk penggunaan trigger. Sekarang kita di pertemuan 12, seharusnya nanti 2 pertemuan sebelum UAS, yaitu pertemuan 14 dan pertemuan 15, itu adalah presentasi masing-masing. Dan itu nilai UAS-nya saya ambil dari itu ya. Jadi UAS-nya itu adalah mengerjakan project dan implementasi. Jadi kalian presentasi masing-masing, silakan disiapkan. Yang pertama adalah desain database-nya kalian tampilkan, terus implementasinya di sistem. Saya kemarin sudah bisa bilang harus bisa create, update, delete. Nanti kalau bisa nanti ada join tabelnya sama sistem laporannya. Kalau perlu ya ada loginnya. Tapi minimal udah ada create, update, delete sama laporan, sama kalau ada triggernya, seperti itu. Itu kita di pertemuan 14 sama 15. Jadi UAS-nya paling cuma ngumpulin laporan, tapi nilainya nanti saya ambil dari presentasi tugasnya masing-masing. Seperti itu. Untuk yang masih belum bisa menggunakan PHP, ya solusinya adalah menggunakan Java ya. Saya nggak tahu kalau Python itu bisa koneksi ke Oracle atau enggak. Kalian bisa cari referensi mungkin. Kalau sana saya ya PHP sama Java itu. Kalian bisa gunakan salah satu, pilih salah satu. Tapi bedanya kalau PHP pemrograman web ya, berbasis web browser. Kalau Java adalah pemrograman desktop, berbasis desktop, jadi dia dijalankan dari desktop seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada, kalau nggak ada ditanyakan, saya kira nggak ada pertanyaan ya. Nggak tahu, nggak ada yang ditanyakan atau bingung yang ditanyakan apa. Tapi saya harap harusnya kalau ini pengennya sih ada pertanyaan gitu ya, biar yang lain juga tahu kalau menemukan masalah yang sama gitu. Jadi kalau bisa bertanyanya ketika kuliah, jadi kita bisa bahas bareng-bareng. Jadi semua orang juga tahu masalahnya itu di mana. Seperti itu. Oke, saya cukupkan kalau nggak ada pertanyaan. Mungkin di pertemuan minggu depan kita akan bahas laporan ya, pembuatan laporan. Kemarin terlewati, harusnya pembuatan laporan di Oracle. Setelah itu kalian siapkan untuk presentasinya. Saya akan buat link pendaftaran presentasi ya. Nggak lama, mungkin satu orang 5-7 menit, karena satu kelas ini ada banyak. Jadi gantian. Oke, seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.